Perkenalkan, nama saya Amar. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana permodelan matematis dari 3D heat equation. Jadi permodelan matematis ini nanti akan berbentuk U, X, Y, Z, dan T, di mana ini adalah fungsi temperatur di poin X, Y, Z pada waktu T. Nah, jadi sebelum kita membuat pemodelannya, kita harus mengasumsikan beberapa hal agar nanti permodelannya itu tidak terlalu rumit. Jadi untuk asumsi yang pertama, kita mengasumsikan adanya specific heat dan rho. Dengan specific heat kita asumsikan dengan sigma dengan satuan kalor per gram Celcius, dan massa jenis yaitu rho dengan satuan gram per centimeter kubik. Di sini kedua asumsi tadi kita itu konstan. Lalu untuk yang kedua itu, dalam objek tidak ada heat sink atau source, jadi tidak ada kalor yang hilang atau diproduksi. Nah, di sini itu juga diasumsikan agar pemodelan nanti tidak terlalu rumit. Lalu untuk yang ketiga itu empirik. Jadi berdasarkan eksperimen, di sini kita tahu kalau kalor itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, dan laju aliran juga proporsional terhadap temperatur. Jadi nanti untuk permodelannya yang laju aliran seperti ini, V sama dengan min K gradien U. Nah, gradien U di sini adalah perubahan temperatur. Lalu untuk min K ini berarti thermal conductivity dengan satuan kalor per centimeter second Celsius. Lalu di sini kita juga mengasumsikan heat flux sama dengan laju perubahan kalor di dalam objek. Kenapa seperti itu? Jadi misalnya laju perubahan kalor itu dalam objek itu lebih tinggi daripada heat fluxnya. Nah, jadi kayak selisih kalornya itu lebih tinggi daripada kalor yang keluar gitu. Heat flux itu kan kayak kalor yang keluar. Nah, nanti jadinya kalornya ada sisa gitu di dalam objek, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pemodelan matematisnya. Di sini kita akan mengasumsikan ada sebuah objek yang permukaan itu tidak rata. Jadi kita asumsikan ada kentang misalnya. Nah, di titik P ini ada, misalnya kita ada luas permukaan yang sangat kecil gitu, ds. Nah, vektor luas permukaannya ini tuh n. Jadi dia n itu tegak lurus dengan luas permukaannya. Nah, terus kita ada laju aliran, tapi dia nggak searah vektor n ini. Nah, biar searah nanti kita menggunakan perkalian dot. Nah, jadinya laju aliran kalornya dot n. N ini vektor permukaannya. Nah, biar kita, ini kan tadi di satu titik. Nah, biar ke seluruh titik ini, seluruh permukaan maksudnya. Jadi kita menggunakan integralnya integral permukaan. Jadi nanti untuk flux totalnya bisa kita dapatkan integral surface laju aliran dot n ds. Nah, jadi kayak ini diintegralkan terhadap surface gitu. Nah, karena tadi kita udah dapat flux totalnya, sekarang kita lanjut gimana caranya mengubah flux total ini ke integral volume gitu. Nah, menurut Gauss divergence theorem, nanti untuk flux totalnya bisa kita samakan dengan integral volume diferensial dari F ini vektor dv ini volume kecil-kecil gitu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi untuk secara fisis, jadi kita misalkan ada objek gitu, misalnya tadi kentang tadi. Nah, terus kita bagi-bagi jadi kotak-kotak kecil. Nah, lalu setiap kotak kecilnya itu kan mengeluarkan kalor gitu ke semua arah. Nah, kotak yang lainnya juga akan mengeluarkan kalor kan ke semua arah. Nah, nanti karena titik ini sama titik ini kan saling bertemu. Nah, dia nanti netnya kan jadi sama dengan 0. Jadi untuk yang di sini yang di dalamnya ini, kecuali yang ada di selimut permukaannya ini, dia nanti sama dengan 0 jadinya hasilnya gini. Jadi tinggal sisa yang di selimut permukaannya. Nah, yang di selimut permukaannya ini juga sisanya nanti cuma yang ada ke
arah luar permukaan. Nah, sehingga integral volumenya itu sama integral volumenya terhadap laju alirannya itu jadinya sama aja dengan integral permukaan, karena pada akhirnya yang nyisa cuma di arah permukaannya doang, karena yang dalamnya tadi udah saling menghilangkan gitu satu sama lain. Nah dari flux totalnya tadi kita ubah bentuk laju alirannya ke bentuk yang di sini tadi. Jadinya laju alirannya jadi min k gradien u dot n ini vektor normal tadi ds. Nah, karena min k-nya itu konstanta, jadi dia bisa keluar dari integral. Nah, setelah itu karena tadi melalui Gauss Divergence Theorem kita tahu kalau misalnya ada S yang integral surface yang vektor dot permukaan ini, vektor permukaan ds, dia bisa diubah ke bentuk ini. Jadinya ini kita bisa ubah ke bentuk min k integral volume div dalam kurung gradien u tutup kurung dv. Nah, dari sini karena ini itu div sama grad, jadi div sama grad itu kayak penurunan gitu, jadinya karena itu penurunan parsial juga, jadinya kita bisa misalnya nama nabla. Nah, untuk hasil akhirnya nanti jadi min k integral volume nabla kuadrat u dv. Nah, dv nya ini bisa kita ubah ke dalam bentuk x, y, dan z, karena tadi kita mau nyarinya dalam bentuk x, y, dan z juga, dan volume juga x, y, dan z, jadinya dx, dy, dan dz. Nah, nablanya itu, nabla kuadrat u nya itu sendiri adalah do kuadrat u per do x kuadrat, jadi kayak turunan parsial u tapi 2 kali gitu terhadap x, y, dan z. Nah, selanjutnya kita ada total calor di dalam objek pada suatu waktu. Nah, jadi kan kita dari persamaan ini tadi yang di sini kita mau misalin, kita mau tadi udah dapat heat fluxnya, sekarang kita nyari laju perubahan calor di dalam objeknya. Nah, laju perubahan calor di dalam objek itu sendiri itu rumusnya integral volume. Ini tadi adalah specific heat rho, ini temperatur, dx, dy, dz. Nah, kenapa ini? Kan kita tahu rumus kalor itu mc delta t. Ya, jadinya satuannya mirip-mirip inilah. Karena ini kan specific heat tadi. Terus ini specific heat itu kan ini mc ini di sini. Nah, rho di sini kan dikali sama dx, dy, dz. Nah, dx, dy, dz ini kan juga volume. Nah, kan dari gram per meter cm kubik dikali ini kan jadi kubiknya hilang. Nah, tinggal gramnya doang. Nah, sama temperatur. Nah, kita hasilnya satuannya mirip sama ini. Jadi kalor. Nah, tadi kan sebelumnya saya bilangnya U-nya ini temperatur. Nah, karena ini rumusnya kan Q-nya ada delta T-nya. Nah, delta T ini kan terhadap waktu kan. Nah, jadinya yang benar itu kita turunin dulu terhadap terhadap waktu, jadinya do U per do T gitu. Nah, biar jadinya delta T ini, delta T. Nah, kenapa min? Karena dia perubahannya itu keluar gitu, keluar dari objeknya itu. Nah, karena keluar dari objeknya itu jadinya yang di dalam objeknya kan mengurang. Nah, dia jadi min gitu. Sebenarnya ini mau min atau plus itu juga terserah sih, tapi biar samain aja kayak yang ini juga, biar saling menghilangkan gitu. Nah, baru karena dari persamaan yang awal tadi kita tahu kan heat flux sama dengan laju perubahan calor. Nah, karena persamaannya udah ketemu dua-duanya, kita samain. Nah, min K ini kan integral V ini, terus kita dua-duanya ini kita bagi terhadap sigma rho. Nah, yang ini kan biar hilang aja gitu, yang di sini sigma rho-nya hilang. Nah, di sini tetap ada tapi K per sigma rho. Nah, terus karena tadi minus sama minus, nah biar menghilangkan kan akhirnya hilang. Seperti itu. Baru karena sama kita pindah ruas ke kiri jadi kayak gini.
Nah, kan sama dengan 0. Berarti itu kalau misalnya integral yang hasilnya sama dengan 0, berarti yang di sininya harus hasilnya sama dengan 0. Dari di sini juga sama dengan 0. Nah, karena dari itu jadinya do U per do T sama dengan C kuadrat nabla kuadrat U. Ini karena sama dengan 0, gini, dt min K per nabla kuadrat U sama dengan 0. Jadinya ini pindah ruas ke kanan gitu, sehingga hasilnya nanti ketemu yang ini. Begitu. Nah, tadi C kuadratnya itu kita misalin K per rho V nya ini kita misalnya jadi C kuadrat, mas, kebalik. Nah, begitu. Nah, ini hasilnya itu 3D heat equation.